Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Jumpa lagi dengan Bu Alikta. Hari ini kita akan belajar muatan matematika mengenai cara menyelesaikan soal cerita penjumlahan. Bagaimana ya cara menyelesaikan soal cerita penjumlahan? Untuk menyelesaikan soal cerita penjumlahan, langkah yang harus dilakukan adalah sebagai berikut. Pertama, baca dan pahamilah soal dengan baik. Jadi, setiap ada soal cerita, kalian baca dengan cermat dan teliti, sampai kalian benar-benar memahami maksud dari soal tersebut. Yang kedua, temukan dan pahami kata kunci dalam soal cerita penjumlahan. Seperti, sebutkan jumlah seluruh. Ani memiliki 100 butir permen. Kemudian dia mendapatkan 5 butir permen. Nah, artinya ada penjumlahan di sana. Kemudian membeli. Contohnya bagaimana? Contohnya, Paman memiliki 50 butir telur asin. Kemudian dia membeli 10 butir lagi. Nah, itu berarti terdapat penjumlahan di sana. Ditambah, kalau ditambah ini sudah pasti ya, berarti dijumlahkan. Memproduksi. Nah, memproduksi itu sama dengan membuat barang. Contoh ini. Kemarin ibu memproduksi 100 buah kue bolu. Hari ini ibu memproduksi 50 buah kue bolu. Artinya ada penjumlahan antara kue bolu yang dibuat ibu kemarin dan kue bolu yang dibuat ibu hari ini. Begitu anak-anak. Jadi harus cermat dalam membaca soal. Yang ketiga, tentukan operasi hitung yang sesuai. Nah, kalau kalian sudah menemukan kata kunci yang seperti tadi ibu sebutkan, maka kalian menentukan bahwa operasi hitung yang digunakan adalah penjumlahan karena ada pertambahan barang yang dijumlah. Selanjutnya, selesaikan operasi hitung. Boleh dengan menggunakan cara panjang atau cara pendek. Masih ingat ya bagaimana cara menjumlahkan dengan cara bersusun panjang dan cara menjumlahkan dengan bersusun pendek? Baik, kalau masih ingat, kita lanjutkan pembahasan ini. Anak-anak, amatilah gambar berikut. Ada anak-anak dan guru yang sedang melaksanakan upacara bendera di sebuah sekolah dasar. Pertanyaannya, upacara diikuti 357 siswa dan 45 guru. Berapa peserta upacara seluruhnya? Ada kata seluruhnya. Artinya, kita jumlahkan 357 siswa dan 45 guru untuk mengetahui total atau jumlah peserta upacara. Caranya sama seperti yang telah kita pelajari pada pembelajaran sebelumnya, yaitu dengan menjumlahkan kedua bilangan menggunakan cara yang panjang atau cara yang pendek. Pada contoh soal ini, ibu akan mencontohkannya dengan cara panjang. Nah, ada 357 siswa. Kita uraikan masing-masing sesuai nilai tempatnya. 357 diuraikan, di tempat ratusan ada 300, di tempat puluhan ada 50, dan di tempat satuan ada 7. 45
Di tempat ratusan adakah nilainya? Tidak, kita lanjut ke tempat puluhannya. Nilainya adalah 40 dan di tempat satuan nilainya adalah 5. Kemudian kita jumlahkan kedua bilangan anak-anak. 7 ditambah 5 sama dengan 12. 50 ditambah 40 sama dengan 90. 300 kita turunkan ke sini. 300. Nah, kemudian adakah yang janggal dari penjumlahan kedua bilangan ini anak-anak? Oh, ada Bu Guru. Yang mana? Nah, ini dilihat di angka satuan, di nilai tempat satuan ada angka 12. Padahal 12 bukan termasuk angka satuan. Maka kita uraikan. Angka 12 ini menjadi 10 ditambah 2. Setelahnya kita jumlahkan kembali sesuai nilai tempatnya. 300 masih sama, kemudian kita temukan di tempat puluhan ada 90 tambah 10 yang nilainya menjadi 100. Kemudian ditambah angka satuannya 2. Maka kita jumlahkan sesuai nilai tempatnya lagi anak-anak ya. 300 ditambah 100 sama dengan 400. 400 ditambah 2 sama dengan 402. Jadi jumlah peserta upacara keseluruhan adalah 402 orang. Harus jelas ini 402. Misalkan kalian hanya menulis 402. Padahal 402 yang di sini ini mewakili jumlah orang. Seperti itu. Mari kita berlatih mengerjakan contoh soal lainnya. Mari anak-anak buka LKS tematik halaman 50. Soal pertama. Danes memiliki 215 butir kelereng. Arya memiliki 113 butir kelereng. Berapakah jumlah keseluruhan kelereng mereka? Yang ditanyakan adalah jumlah keseluruhan kelereng. Bagaimana cara mengerjakannya? Kita uraikan bilangan tersebut sesuai nilai tempatnya masing-masing. 215 sama dengan 200 ditambah 10 ditambah 5. Sementara 113 kita juga uraikan sesuai nilai tempatnya masing-masing ya. Pada tempat ratusan ada nilai 100. Di tempat puluhan ada nilai 10 dan di tempat satuan ada nilai 3. Kemudian kita jumlahkan kedua bilangan berdasarkan nilai tempatnya. 5 ditambah 3 sama dengan 8. 10 ditambah 10 sama dengan 20. 200 ditambah 100 sama dengan 300. Kemudian kita jumlahkan keseluruhan. Hasilnya adalah 328. Nah, jadi jumlah kelereng Danes dan Arya adalah 328 butir kelereng. Jangan hanya ditulis 328, tapi dijelaskan 328 itu apa? Di sini 328 adalah 328 butir kelereng. Kita lanjutkan ya ke soal berikutnya. Didi berjalan 115 meter ke arah selatan. Dilanjutkan berjalan ke barat 87 meter. Berapa meter jarak yang ditempuh Didi? Berapa meter jarak yang ditempuh Didi? Nah, kita berarti menjumlahkan ya. Menjumlahkan jarak Didi berjalan ke arah selatan 115 ditambah 87 meter.
115 sama dengan 100 ditambah 10 ditambah 5. 87 sama dengan 80 ditambah 7. Kita jumlahkan sesuai nilai tempatnya masing-masing. 5 ditambah 7 sama dengan 12. 10 ditambah 80 sama dengan 90. 100 tambah 0. Hasilnya 100. Kita jumlahkan ya. 100 tambah 90 tambah 12. Supaya lebih memudahkan kita dalam menjumlahkan, kita uraikan 12 ini menjadi 10 ditambah 2. Maka di sini kita tulis 100 ditambah 100 ditambah 2 sama dengan 202. Jadi, jarak yang ditempuh Didi adalah 202 meter. Meternya ditulis jangan lupa karena yang ditanyakan tadi jarak dalam satuan meter. Begitu ya anak-anak. Mudah ya untuk dipahami? Mudah, alhamdulillah. Setelah kalian memahami materi penjumlahan dan cara menyelesaikan soal cerita penjumlahan bilangan ratusan, sekarang bukalah LKS kalian, muatan matematika halaman 51. Kemudian kerjakanlah 5 soal yang ada pada halaman tersebut. Anak-anak, kalian harus tetap semangat belajar dari rumah. Kita berdoa semoga pandemi ini segera berakhir dan kita bisa belajar kembali di sekolah. Terima kasih karena hari ini kalian telah bersemangat belajar matematika. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.